Penagih hutang ini mengantarkan nyawanya ke seorang pembunuh berantai. Yang lebih mengejutkan adalah pelaku ini sudah membunuh istrinya beberapa tahun lalu dan jasadnya dibuang ke dalam septic tank belakang rumahnya. Kita awali dengan perempuan bernama Sri Pujianti, seorang wanita muda berusia 22 tahun. Sehari-hari, Sri ini kerjanya sebagai penagih hutang untuk perusahaan pembiayaan di Kabupaten Bekasi. Sri dikenal sebagai sosok yang profesional dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Setiap hari, Sri ini menjalankan tugasnya untuk menagih hutang dari rumah ke rumah. Dan di hari Senin 3 Februari 2025, seperti biasanya, Sri ini berangkat kerja dan mulai menjalankan tugasnya. Pagi itu, Sri ini mau menagih hutang ke rumah salah satu nasabahnya yang bernama Sunardi. Setelah itu, pihak perusahaan dan keluarganya pun tidak mendapatkan kabar lagi ataupun bisa menghubungi Sri lewat telepon. Saat itu, keluarga dan teman-temannya mulai khawatir karena tidak ada kabar sama sekali dari Sri. Pihak perusahaan pun mencoba mencari di mana posisi terakhir Sri yang dilacak dari GPS HP-nya. GPS HP Sri terakhir kali mengarah ke rumah Sunardi. Tanpa basa-basi, teman-teman Sri pun langsung mendatangi rumah Sunardi. Sekitar jam 6 sore, mereka pun sampai dan langsung bertanya tentang keberadaan Sri. Saat itu, Sunardi ini mengaku kalau ia tidak tahu dan mengatakan kalau Sri ini sudah pergi dari tadi. Padahal, di GPS terakhir kali Sri ini di rumah Sunardi. Dan kalaupun Sri sudah pergi, pasti GPS-nya sudah berpindah dan pastinya Sri pun langsung mengabarkan ke perusahaannya. Karena merasa ada yang aneh dari Sunardi, jam 12 malam, ibu dari Sri dan beberapa orang lainnya datang dan mengajak ketua RT di sana untuk mendatangi rumah Sunardi. Ketua RT dan ibu Sri mengecek satu-satu setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Saat itu, Sunardi pun ikut menyaksikan pengecekan rumahnya. Dan ketika mereka mengecek salah satu kamar, mereka ini menemukan jenazah dari Sri yang ditumpuk spring bed dengan kondisi memar-memar dan juga menyedihkan. Ibunya pun langsung menangis histeris melihat anaknya. Sedangkan Sunardi yang melihat itu langsung melarikan diri dan langsung dikejar ketua RT tersebut. Untungnya, Sunardi saat itu berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Tidak lama setelah itu, polisi pun datang dan menangkap Sunardi. Polisi melakukan penyelidikan intensif. Dalam pemeriksaan, Sunardi ini mengaku membunuh Sri karena merasa tertekan dengan hutangnya yang belum dibayar. Sunardi pun membunuh dengan cara mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakainya. Tidak puas, Sunardi saat itu lagi-lagi mencekik Sri menggunakan kain dan menarik tubuhnya ke dalam rumahnya. Setelah itu, Sunardi ini sempat membawa motor Sri ke rumah sakit Medirosa untuk dititipkan demi menghilangkan jejak. Kemudian Sunardi pun pulang dan memindahkan jenazah Sri ke dalam kamar dan ditutupi sama spring bed. Sebenarnya, Sunardi sempat berencana untuk memasukkan tubuh Sri ini ke dalam septic tank, tapi tidak jadi karena keburu sudah ada keluarga yang mencari Sri. Selain itu, polisi pun melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap Sunardi. Ternyata, Sunardi ini di tahun 2022, ia mengaku membunuh istrinya yang bernama Almaida berusia 44 tahun. Almaida ini merupakan istri sah kedua Sunardi. Sunardi membunuhnya dengan alasan istrinya berselingkuh. Dari situlah, polisi pun melakukan olah TKP. Dan di lokasi TKP, polisi menemukan kerangka manusia di dalam septic tank di belakang rumah Sunardi. Menurut pengakuan tersangka masih ada lagi mayat di septic tank. Ini nunggu orang Polda untuk penggalian sepetingnya. Kerangka itu pun kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan apa yang dikatakan Sunardi benar, kerangka tersebut adalah Almaida. Setelah diinterogasi lebih keras, Sunardi pun ternyata berbohong tentang motif membunuh istrinya. Bukan karena selingkuh, tapi ia membunuh istrinya karena ditagih sertifikat tanah. Di mana sertifikat tanah itu punya Almaida yang digadaikannya ke bank. Mirisnya, uang hasil gadainya yang sebesar 50 juta itu dipakai Sunardi untuk foya-foya dan karaokean. Alhasil, Sunardi tidak bisa mengembalikan uang yang sempat dijaminkan ke bank. Sebenarnya saat itu, Almaida ini cuma menanyakan sertifikat miliknya karena mau dibalik nama untuk anaknya. Bukan jawaban yang ia dapatkan, malah kematian. Almaida sendiri dibunuh dengan cara yang sama, dia dicekik dengan jilbab. Pengakuan teraneh Sunardi adalah ia sering mendatangi septic tank yang berisikan istrinya itu untuk mendoakannya. Udah gak waras nih orang. Dan polisi pun menelusuri lebih dalam. Sebenarnya anak dari Almaida ini sudah sempat melaporkan kehilangan ibunya di tahun 2022 kepada polisi, tapi tidak pernah ditemukan. Dari pengakuan anaknya, saat itu terakhir Almaida ini pamit untuk bertemu Sunardi untuk mengurus sertifikat rumah. Dari situlah Almaida pun menghilang tanpa jejak.
Anaknya juga mengatakan kalau Almaidah ini merupakan istri kedua dari Sunardi. Dan selama ini Almaidah tinggal bersama anaknya dan keluarganya. Ibaratkan pisah ranjang lah sama Sunardi. Sedangkan Sunardi tinggal bersama istri pertamanya. Selama pernikahannya dengan Sunardi, anaknya Almaidah mengatakan kalau Sunardi ini selalu minta uang ke Almaidah untuk bermain judol. Dan kalau tidak diberikan, Sunardi tidak segan untuk main tangan kepada Almaidah. Anaknya pun sempat mengatakan kepada ibunya bahwa ingin melaporkan Sunardi, tapi ibunya ini menahan karena masih cinta. Dan akhirnya, Sunardi pun ditetapkan jadi tersangka dan bisa dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP pembunuhan, dan pasal 351 KUHP penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari ketiga pasal ini, Sunardi bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. So, jadi pesan yang dapat kita ambil adalah, kasus ini menunjukkan bahwa masalah finansial dan tekanan mental bisa berdampak besar pada tindakan seseorang. Kita perlu lebih peduli dengan kondisi mental diri sendiri dan orang sekitar kita, serta mencari bantuan jika merasa tertekan. So, kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas, mohon dimaafkan dan silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau ada cerita yang lebih menarik untuk dibahas, kalian tambahkan di kolom komentar juga bisa. Terima kasih sudah menonton video ini.